Sebuah misteri pembunuhan yang menghebohkan akhirnya terungkap dan berhasil terpecahkan setelah 33 tahun lamanya. Kasus ini penuh liku dan terbilang sangat pelik. Berbagai para ahli diturunkan untuk membantu meneliti serta memecahkan misteri ini. Tapi tetap saja kasus yang satu ini tidak sepenuhnya selesai serta menimbulkan berbagai tanda tanya. Sampai pada akhirnya kasus yang menguras emosi ini pun terselesaikan dan membuahkan keadilan bagi berbagai pihak yang terlibat. Seperti apa kisahnya? Simak di cerita selengkapnya. Selama persidangan berlangsung, Kit membela dirinya dan ia mengaku tidak bersalah dan tidak terlibat dalam kasus ini. Selain itu, diketahui juga bahwa mantan pacar Kit juga telah bersaksi di pengadilan. Ia berusaha membuktikan bahwa Kit telah menggigitnya beberapa kali. Bukan hanya itu saja, Donald Wade juga bersaksi. Ia mengatakan bahwa Kit adalah pria yang ia lihat memasuki gerbangnya dengan mengenakan seragam berdarah. Tapi di persidangan kali ini, bukti yang paling memberatkan terhadap Kit adalah hasil evaluasi dan identifikasi bekas gigitan yang menggunakan foto-foto dan cetakan gigi. Pada akhirnya, Kit Haworth pun dinyatakan bersalah atas kasus ini. Diketahui, nyawa Kit berhasil terselamatkan ketika orang tuanya bersaksi selama fase penalti dan mereka telah memohon kepada juri untuk menyelamatkan nyawa Kit dari hukuman mati. Dan Kit pun kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1985, Mahkamah Agung Virginia meningkatkan kasus pembunuhan tersebut menjadi sebuah kasus pembunuhan besar jika orang yang dibunuh juga merupakan korban dari pelecehan fisik atau dalam artian telah dinodai secara paksa. Seperti kita ketahui bahwa Teresa Peron sempat dinodai secara paksa oleh si pelaku. Pada bulan Maret tahun 1986, Kate pun kembali diadili untuk kedua kalinya. Di pengadilan kali ini, mempresentasikan percobaan yang hampir sama dengan percobaan pertama yang telah dilakukan oleh Dr. Lowell dan juga Dr. Alvin. Saat itu, Dr. Lowell berpendapat bahwa ada kemungkinan yang sangat tinggi yang telah menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan antara bekas gigitan yang ada pada korban dengan gigi Kate. Hal ini, menurutnya, mustahil dilakukan oleh orang lain, sebab semua karakteristik yang ditemukan sangat cocok dengan gigi Kate Haworth. Adapun Dr. Alvin mengatakan kepada juri bahwa dia bisa mencocokkan Kate Haworth dengan bekas gigitan tersebut dengan segala kepastian medisnya, dan ia juga mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang memiliki gigi unik ini. Bukan hanya itu saja, pengacara Kate Haworth ternyata juga telah menghubungi dokter gigi yang berbasis di Richmond, Virginia. Pengacara Kate berharap hal ini dapat mengimbangi pendapat dari Dr. Lowell dan juga Dr. Alvin. Penuntut juga memanggil serolog David Pomposini dari Laboratorium Forensik Commonwealth ke pengadilan. David bersaksi bahwa hasil serologi dari kit bukti pelecehan secara seksual tidak meyakinkan, dalam artian telah menunjukkan tidak melibatkan Kate Haworth sama sekali. Perlu kita ketahui bersama bahwa kit pelecehan seksual ini berisikan kumpulan bukti biologis yang diambil dari korban pelecehan seksual setelah penyerangan terjadi. Kit ini sangatlah bervariasi menurut negara bagian dan situasi yang terjadi. Hal tersebut tentunya dapat membantu dalam menangkap dan menghukum si pelaku.
Hal ini harus dikumpulkan dalam waktu 72 jam setelah serangan terhadap korban dengan pengambilan lengkap yang seringkali membutuhkan waktu hingga 4 jam lamanya. Di dalam kasus ini, David Pomposini bersaksi bahwa ia telah memperoleh sampel sekresi dalam kit tersebut yang sangat konsisten dengan sekretor tipe O. Diketahui bahwa Teresa Peron adalah seorang wanita dengan sekretor tipe B dan Kate Hayward adalah sekretor tipe A, yang berarti bahwa Kate seharusnya secara efektif dikeluarkan dari bukti kit pelecehan seksual ini. Di sisi yang lain, Kate Hayward juga bersaksi untuk membela dirinya sendiri. Ia menyangkal keras keterlibatannya dalam kejahatan tersebut. Kate juga mengatakan dan berusaha membuktikan bahwa pada saat Teresa melihat pria itu berdiri di halaman belakang rumahnya, Kate sendiri sedang menghadiri program wajib alkohol dan penyalahgunaan narkoba angkatan laut. Sebab saat itu Kate ditangkap karena kedapatan membawa marijuana di kapal. Bukan hanya itu saja, Kate juga menyatakan bahwa lencana di seragamnya saat itu adalah 3 garis miring, bukan VS terbalik yang ada di seragam perwira kecil berpangkat tinggi. Selain itu, Kate juga tak lupa menunjukkan foto-foto dirinya yang menunjukkan bahwa kala itu dia tidak bercukur bersih pada bulan September tahun 1982 seperti yang digambarkan oleh Teresa Peron sebelumnya. Diketahui juga pada saat di pengadilan, Donald Witt menggambarkan pelaut yang memasuki gerbangnya adalah seorang pria yang tampak berkumis. Kini, segala daya dan upaya telah dilakukan oleh Kate untuk membela dirinya sendiri, tapi tetap saja ia dinyatakan bersalah dalam kasus ini. Dan pada tanggal 6 Maret tahun 1986, Kate Hayward resmi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mendengar hasil putusan ini, Kate tak tinggal diam. Ia tetap berusaha membela dirinya sendiri dengan mengajukan banding atas hukumannya dengan alasan bahwa bukti bekas gigitan tidaklah cukup untuk dapat diandalkan. Akan tetapi, pengadilan banding memutuskan bahwa pengadilan di kawasan Newport News tersebut tidak salah dalam mengizinkan bukti-bukti yang selama ini masuk, dan pengadilan pun akhirnya menolak banding dari Kate Hayward tersebut. Pada tahun 1988, Mahkamah Agung Virginia menolak untuk meninjau kembali keputusan pengadilan banding, dan Kate pun tetap harus mendekam di balik hotel Prodeo seumur hidupnya. Pada 19 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2007, Kate mendapatkan informasi tentang adanya sebuah lembaga bernama The Innocent Project yang mungkin bisa membantu dirinya untuk keluar dari masalah ini. Sebab, seperti kita ketahui bersama, Kate tidak pernah mengakui perbuatan jahat yang selama ini dituduhkan kepadanya, sehingga ia terus saja mencari keadilan dan berharap untuk bisa dapat dibebaskan. Perlu kita ketahui bahwa The Innocent Project telah berdiri sejak tahun 1992 dan lembaga ini bekerja untuk membebaskan orang yang tidak bersalah, mencegah hukuman yang salah, dan menciptakan sistem keadilan yang adil, penuh kasih, setara untuk semua orang, dan tentunya dengan dipandu oleh sains dan didasarkan pada anti-rasisme. Kate kemudian mulai menulis surat dan mengirimkannya kepada The Innocent Project. Di dalam surat tersebut, Kate menceritakan dengan detail mengenai kasusnya dan meminta bantuan dengan memberikannya kesempatan untuk bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Diketahui, hal ini telah memakan waktu selama 7 tahun. Tindakan pertama yang dilakukan oleh The Innocent Project untuk kasus Kate ini adalah dengan meminta tes DNA beberapa barang yang telah ditemukan dari TKP yang dilakukan pada bulan Juli tahun 2015, tentunya dengan izin dari Jaksa Persemakmuran. Hasil tes pada putaran pertama pada bulan Januari tahun 2016 telah terbukti efektif untuk bisa menyingkirkan Kate Hayward sebagai penyumbang cairan pribadi pria yang ditemukan dari kit atau alat untuk memeriksa pelecehan seksual, dan juga membuktikan bahwa noda dari cairan pribadi yang ditemukan pada handuk dan popok yang ada di TKP saat kejadian adalah tidak cocok dengan Kate.
Setelah DNA pelaku berhasil dikumpulkan, kemudian The Innocent Project mulai mengunggahnya ke bank data DNA nasional dan kemudian didapatkanlah hasil bahwa DNA tersebut sangat cocok dengan seorang pria bernama Jerry Lee Crotty. Sama seperti Kit Hayward, Jerry Lee Crotty juga merupakan laki-laki berkulit putih dengan rambut berwarna pasir yang ditempatkan di kapal USS Carl Vinson pada bulan September tahun 1982. The Innocent Project juga menemukan bahwa catatan yang sebelumnya dibuat oleh David Pomposini telah menunjukkan bahwa Kit Hayward seharusnya dapat dikeluarkan dari tuduhan pelecehan seksual pada saat di persidangan sebelumnya. Selain itu, ada fakta lainnya yang terungkap bahwa ternyata Teresa Peron dan juga Donald Witt sebelumnya telah menjalani proses hipnosis sebelum memberikan keterangannya. Perlu kita ketahui bersama, menurut Wikipedia, hipnosis forensik adalah penggunaan hipnosis dalam proses investigasi dan sebagai bukti di pengadilan yang menjadi semakin populer di tahun 1950-an hingga awal tahun 1980-an dengan penggunaannya yang diperdebatkan hingga tahun 1990-an. Hipnosis forensik telah dipertimbangkan untuk beberapa kegunaan, termasuk peningkatan memori hipnosis, mengevaluasi keadaan mental terdakwa, menentukan apakah subjek mengatakan yang sebenarnya, mempersiapkan saksi untuk persidangan, menentukan apakah seseorang berpura-pura trauma atau cedera mental, dan juga mendukung pembelaan dalam kasus pidana. Diketahui, penggunaan hipnosis forensik ini seringkali dikhawatirkan keandalannya dan juga keakuratannya. Jerry Lee Crotty yang sampel DNA-nya telah ditemukan cocok dengan pelaku ternyata memiliki catatan kriminal yang diketahui telah melakukan aksi perampokan dan juga telah dipenjara di kawasan Ohio pada tahun 1988 atau tepatnya 6 tahun setelah Jesse Peron dinyatakan meninggal dunia. Setelah itu, Jerry menjalani hukuman selanjutnya selama rentang waktu 25 tahun. Ia pun kemudian meninggal pada tahun 2006, tepatnya setahun setelah dia mengaku bersalah atas tuduhan karena mencoba menculik seorang wanita. Pada bulan Maret tahun 2016, Kit mengajukan petisi untuk surat perintah tidak bersalah kepada Mahkamah Agung Virginia. Pada tanggal 6 April tahun 2016, Mark Herring, yakni Jaksa Agung Virginia, mengatakan bahwa dia percaya pada ketidakbersalahan Kit. Pada keesokan harinya, Mahkamah Agung Virginia tidak menemukan bukti kesalahan dari Kit. Dengan tanpa keraguan, Mahkamah Agung itu pun memerintahkan hukuman Kit dikosongkan dan catatan kriminalnya segera dihapus. Pada tanggal 8 April tahun 2016, Kit Hayward pun kemudian dibebaskan dari penjara setelah ia menghabiskan 33 tahun dikurung karena kejahatan yang ternyata tidak pernah ia lakukan. Oh, I see. There's a microphone. I've never done this before. Y'all have to give me a break. This is all new to me. Wait for everybody else to join. Should I take the sunglasses off? Up to you. Well, it's kind of sunny. I'll be squinting otherwise. It's up to you now. You're the You free get to man. You decide. decide. You have any words for us, sir? Well, my attorney's going to speak first, and then if I don't pass out or wet myself, I may have a few things to say. This is all new to me. I have a face for radio. This stuff is it devastated them. I mean, at the trial, I mean, like my brother said, he's never seen my father cry. It broke his heart, and they knew. And I'll never get that back. I couldn't go to their funeral. Pada 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2017, Badan Legislatif Virginia menyetujui pembayaran sebesar 1,6 juta dolar Amerika Serikat kepada Kit Hayward dengan jumlah sekaligus sebesar 309.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,6 miliar rupiah dan sisanya untuk anuitas.
Sampai saat ini, baik Dr. Lowell maupun Dr. Alvin tidak mengakui kesalahannya dan tidak bertanggung jawab atas keyakinannya itu, serta sama sekali tidak meminta maaf. Sejak masa percobaan Kate pada tahun 1983 dan pada tahun 1986, bukti bekas gigitan telah didiskreditkan oleh komunitas ilmiah sebagai sangat tidak dapat diandalkan dan tidak cukup. Komisi Ilmu Forensik Texas ternyata telah melakukan studi selama 6 bulan ke dalam keandalan dan validitas bukti bekas gigitan dan juga menemukan hasil bahwa tidak ada dasar ilmiah untuk menyatakan bahwa cedera berpola tertentu dapat dikaitkan dengan gigi individu. Meskipun demikian, tidak ada pengadilan di Amerika Serikat yang melarang pengenalan bukti bekas gigitan dalam persidangan pidana. Saat ini, Kate Hayward tinggal di pedesaan, yaitu tempat di mana dia dibesarkan, dan ia menikmati waktunya untuk memberi makan burung liar. Hal itu merupakan sesuatu yang ia rindukan saat di penjara dan hanya bisa ia impikan saja. Kate sangat merindukan ayah ibunya. Kedua orang tuanya tersebut ternyata telah meninggal dunia saat ia berada di penjara. Ia berharap untuk memperkenalkan kepada masyarakat sekaligus menghilangkan prasangka tentang ilmu odontologi yang diyakini selama ini sebagai sesuatu yang akurat. Kate sangat percaya kasus yang ia alami adalah sebuah pembelajaran untuk bisa mendidik orang-orang tentang keyakinan yang salah terhadap analisis tanda gigitan. Menurut Kate, ilmu tersebut tidak bisa selalu dipercaya. Hal ini terbukti dari kasusnya selama ini. Selain itu, Kate juga ingin bekerja untuk melihat dan memastikan bahwa kompensasi yang adil dapat diberikan kepada orang-orang yang selama ini tidak terbukti bersalah. Banyak orang yang melihat Kate sebagai pribadi yang hebat. Ia sama sekali tidak menyimpan kepahitan terhadap masa lalunya. Kate mengatakan, "Bagiku, menjadi pahit artinya adalah membiarkan mereka mengendalikan diriku lagi. Itu sama saja dengan membuang-buang waktu. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan," ujar Kate. Selain itu, Kate juga mengatakan bahwa ia minum setiap saat dan menikmati setiap kesenangan yang sederhana. Ia juga telah membeli sebuah mobil yang juga sangat sederhana. Kate mengatakan bahwa ia tidak pernah mempunyai mobil baru. Padahal, seperti yang kita ketahui, Kate mendapatkan uang kompensasi yang jumlahnya sangat banyak. Dengan uang itu, bisa saja Kate menggunakannya untuk membeli fasilitas mewah, termasuk sebuah mobil atau rumah mewah. Tapi, Kate hanya ingin hidup sederhana dan bermanfaat bagi banyak orang. Rambut Kate yang dulunya selalu pendek, sekarang telah berubah menjadi gondrong. Kate juga sengaja menumbuhkan janggutnya. Di hari tuanya ini, Kate sering menghabiskan waktu di taman. Dia suka mengunjungi ruang sidang sebagai penonton. Ia juga suka bernostalgia dengan keadaannya dulu. Meskipun di dalam penjara merupakan sesuatu hal yang berat yang harus Kate lewati saat itu, karena kebebasannya telah dirampas dan tidak bisa menikmati masa muda layaknya orang-orang pada umumnya. Tapi, Kate tetap berusaha menjaga kewarasannya di dalam penjara saat itu. Kate bersumpah bahwa tidak ada yang dapat mematahkan semangatnya kala itu. Ia mengatakan, "Mereka memiliki tubuh saya, tetapi mereka tidak bisa mengambil pikiran saya. Saya tidak masuk ke kelompok manapun. Saya berusaha bersikap netral dalam hal apapun. Saya mencoba membawa kegembiraan dan kebahagiaan ke tempat yang tidak memiliki banyak kegembiraan dan juga kebahagiaan." Ketika Kate dibebaskan, ia banyak memberikan barang miliknya kepada sesama narapidana. Kate berusaha untuk menjalin pertemanan seumur hidup dengan teman-temannya yang masih berada di penjara. Dan Kate masih sering mengunjungi mereka di penjara tersebut. Sebab bagi Kate, orang-orang itu adalah keluarga baginya. Kate sangat bersyukur dia berhasil dibebaskan dengan bantuan dari lembaga The Innocent Project yang telah membantu membatalkan lebih dari 350 hukuman yang salah secara nasional.
Demikianlah kisah nyata yang dapat Mirani sampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.